Ya, hari ini kita akan membahas tentang perjanjian baru dengan hati yang baru di dalam Yeskel ya. Yeskel pasal 36. Yeskel pasal 36 ayat yang ke-16. Bentar, ini ada double ya. Yeskel 36 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan dari ayat yang 16 ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka. Kelakuan mereka sama seperti cemar kain di hadapanku. Najis ya, cemar kain. Maka aku mencurahkan amarahku ke atas mereka karena darah yang dicurahkan mereka di tanah itu. Sedang tanah itu mereka najiskan dengan berhala-berhala mereka. Jadi darah itu, darah perjanjian lama itu adalah darah yang diperuntukkan Tuhan. Dia mempersembahkan darah itu kepada dewa-dewa, ya, bukan kepada Yahweh atau Yehova. 20, di mana saja mereka datang di tengah-tengah bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus. Dalam hal orang menyindir mereka, katanya mereka umat Tuhan, tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa, di mana mereka datang. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak. Surah ini satu kata yang sangat penting sekali. Bukan karena kamu, bukan karena dosamu, bukan karena kebaikanmu, bukan karena tingkah lakumu, bukan karena sebabnya adalah segala kegiatan yang kamu lakukan, bukan karena kamu. Tapi Tuhan mengatakan bahwa keselamatan, pengudusan, dan seluruhnya adalah karena nama Tuhan sendiri. Surah ini perlu kita ingat baik-baik. Jadi baik itu keselamatan, baik itu motivasi di dalam kita ditahirkan, kita dikuduskan dari kenajisan dan semuanya, itu bukan karena kita, bukan karena dosa kita, bukan karena kebebalan kita. Wah, saya diselamatkan karena dosa saya. Bukan, saudara. Karena Tuhan sendiri. Karena nama Tuhan. Jadi sebabnya itu Tuhan sendiri. Kamu diselamatkan bukan karena kamu baik, tapi kamu diselamatkan karena Tuhan mau menyelamatkan kamu, mau memberikan anugerahnya. Ya, jelas dikatakan, bukan karena kamu aku bertindak hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan bawa kamu kembali ke tanahmu. Setelah Tuhan menyerahkan mereka mulai dari dosa Salomo yang menghina Tuhan dan membawa semua berhala masuk ke tempat pintu kemah dan masuk di dalam halaman bait Allah, itu dewa-dewa istrinya itu di sana dan mereka berzina di sana. Dan mereka melakukan perbuatan yang nggak benar, yang sungguh menjijikkan di hadapan Tuhan. Jadi penyembahan berhala itu selalu berkaitan dengan perzinahan. Jadi kuil-kuil itu menyediakan pelacur-pelacur biasanya. Bayangkan Salomo, raja yang mengenal Yahweh, mengenal perjanjian Tuhan, mengenal akan kebesaran Tuhan, bisa membuka hatinya dan membuat toleransi, dan bait Allah itu dicemarkan di sana. Dan Tuhan marah. Dan Tuhan katakan, aku akan hancurkan kerajaanmu, aku akan serahkan, dan aku akan koyakan. Dibagi menjadi dua, jadi Israel dan Yehuda. Rehoboam dengan Yerobeam. Dan tidak pernah bisa kembali lagi seperti semula. Kecuali nanti Mesias akan datang menyatukan mereka, dan itu janji dari Tuhan. Nah, saudara, ini satu latar belakang yang kita harus ketahui. Hati yang cemar, hati yang rusak, hati yang bobrok,
akan diubahkan Tuhan menjadi hati yang tahir, yang baru, hati yang bersih, yang suci. Bukan karena kamu, bukan karena apa yang Tuhan lihat di dalam perbuatan bangsa Israel. Kenapa? Kalau Tuhan lihat bangsa Israel jiwanya seperti itu kan, perbuatan seperti itu, saudara, pasti dibinasakan Tuhan. Tapi karena namaku, karena aku, karena kasihku, karena perjanjianku, karena aku sudah janji kepada Abraham, Ishak dan Yakub, karena janjiku, karena namaku. Jadi sebabnya semua Tuhan, bukan kita. Ya. Saya lanjutkan. Perhatikan baik-baik. Dikatakan Tuhan, sejauh manapun Tuhan akan menjemput dan akan membawa bangsa Israel dikumpulkan kembali dan balik kepala Yerusalem. 25, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Saudara, ini jelas sekali ya, aku akan mentahirkan kamu. Dikatakan selanjutnya, kamu akan kuberikan hati yang baru. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Aku akan menciptakan hati yang baru. Aku akan menciptakan kamu, melahirbarukan kamu. Dan ini semua adalah pekerjaan Roh Tuhan. Karena ini berkaitan dengan roh, jadi bukan daging. Dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Hati yang, saudara, itu keras bukan keras kaku, bukan ya. Ini keras itu yang kalau dipegang saking kerasnya itu hancur. Nah, itu hati yang seperti itu. Jadi saking kerasnya itu, jadi waktu kita pegang itu pecah dia, itu remuk. Hati yang keras. Jadi hati yang tidak bisa diperbaiki. Dikatakan hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat, bukan lembut. Kan harusnya keras, kasih hati yang lembut. No, Tuhan katakan hati yang taat. Lawan kata dari hati keras adalah hati apa? Taat. Hati yang menurut, bukan hati yang kaku, yang berdiam, yang maunya sendiri. Nah, bukan. Hati yang taat, hati yang tunduk, hati yang mau ikut dimanapun Tuhan pimpin, dimanapun firman Tuhan itu menyatakan, kebenaran dinyatakan, kita ikut. Walaupun sulit, walaupun gak enak, sakit hati, walaupun kita sulit menerimanya dalam pergumulan, saudara harus menerimanya dan mengatakan ya dan amin untuk firman Tuhan. Dan tidak bisa tidak. Kita lanjutkan. 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Supaya kamu bisa memiliki hati yang baru, dan kamu dihindarkan dari hati yang keras, memberikan satu hati yang baru, yaitu hati yang taat. Bagaimana saya bisa menerima ini? Saudara, jalannya cuma satu. Apa? Tuhan mengatakan, aku akan memberikan rohku tinggal dalam hatimu selama-lamanya. Nah, di dalam pembinaan teologi hari Kamis dan Sabtu, saya menjelaskan tentang bagaimana Roh Kudus yang membangkitkan Kristus dalam Roma 8 ayat 11. Galatia pasal 1 ayat 11. Saudara, dikatakan bahwa disitulah kita mendapatkan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 27, 16, 17 yang mengatakan, aku memberikan nyawaku, aku akan mengambil nyawaku. Aku memberikan kematianku, aku akan mengambil kematianku. Bapa membangkitkan anak, dan Roh Kudus membangkitkan Kristus, dan semua ada makna teologianya semua. Nah, saya tidak bahas di sini. Saudara dengar kembali di YouTube pelajaran itu. Ya, sudah ada semua. Nah, saudara, Tuhan Yesus membangkitkan dirinya sendiri, dan Tuhan Yesus dibangkitkan oleh Roh Kudus. Saudara, dikatakan di sini, aku akan memberikan rohku dan akan menghidupkan rohmu. Roh yang hidup, Roh Kristus menghidupkan Kristus dari kematian, dan dia dibangkitkan, membangkitkan Kristus. Nah, Kristus yang bangkit, yang hidup ini dari kematian ini oleh Roh Kudus dipakai untuk apa? Untuk menjadi meterai, menjadi jaminan
dan menghidupkan kita yang mati. Jadi saudara, siapa yang jamin kita? Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus menjamin? Dia akan memeteraikan kebangkitan Kristus, tubuh Kristus yang baru ini, dan seluruh kematiannya yang mengalahkan maut dalam ketaatannya, itu dimeteraikan dan diberikan, dianugerahkan pada kita. Sehingga kita bisa taat dan kita bisa melepaskan, meninggalkan, dan membuang hati yang keras. Jadi bukan karena kita bisa, bukan. Dan itu karya Tuhan semuanya. Dan jelas dikatakan di sini bahwa Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Dan tujuan terakhir adalah seluruh orang Israel menerima Roh Kudus, menerima Roh Tuhan, menerima Roh Kristus, dan ketaatan Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus dijaminkan kepada umat Israel, kepada bangsa-bangsa. Saudara, dan mereka hidup dan mereka mampu untuk melakukan dengan taat. Kesempurnaan Kristus menjadi jaminan saya, bukan ketaatan saya, bukan kesempurnaan saya, bukan kemampuan saya. No. Itu adalah semua anugerah Tuhan. Saya bisa taat, saya bisa kenal Tuhan, saya bisa mengerti Kristus, saya bisa menyembah Dia. Saudara, itu bukan karena kepintaranmu, bukan karena hatimu yang bisa menerima itu, bukan saudara. Tetapi karena karya Kristus. Dan Dia memberikan kita roh yang akan mendiami kita, yang akan membawa kehidupannya, membawa kematiannya, membawa darahnya, dan membawa ketaatannya yang sempurna menjadi asuransi, insurance dan assurance. Menjadi jaminan. Dan kemudian ditetapkan dan dianugerahkan dalam hidup kita. Dan itu bukan cuma satu saat, tetapi selamanya. Bukan 1-2 kali, selamanya. Dan aku akan membuang hati yang keras. Kapan itu terjadi? Dan siapa yang manusia tanpa kekerasan hati? Manusia yang hatinya begitu lembut, begitu rendah hati, dan begitu taat pada Tuhan. Saudara, kita hanya punya satu manusia tanpa dosa, sempurna dalam ketaatannya. Dan tidak ada satu nabi, imam besar yang pernah berkenan pada Tuhan. Surga hanya mengatakan pada satu manusia. Dan dia mengatakan, inilah anakku yang kukasih. Dan kepada dialah aku berkenan. Hanya satu manusia. Manusia yang taat di dalam seluruh hidupnya. Menerima dosa manusia. Dosa mulut, dosa hujatan, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, dosa semua panca indera kita ditimpakan kepada Dia. Dosa pikiran kita yang kotor, dosa daripada hati kita yang bejat sekali, itu semua dengan kelicikan-kelicikannya membunuh Dia, menyalibkan Dia. Saudara, Dia terima semua. Untuk apa? Untuk membunuh dosa-dosa itu. Mati, menerima murka Allah. Supaya dosa yang dimatikan dengan matinya Kristus itu menjamin akan mematikan dosa-dosa kita dan akan menghidupkan kebenaran Kristus di dalam hidup kita. Surah ini kalimat-kalimat yang sangat penting yang ditulis oleh satu orang bernama John Owen. The death of Christ. Jadi kita mati di dalam matinya Kristus supaya kematian Kristus akan mematikan seluruh daripada kematian dosa kita dan mematikan yang paling mematikan manusia dan tidak bisa manusia menghadapi ini. Apa itu? Kematian di atas segala kematian, yaitu maut, kematian kekal, kematian kedua. Saudara, hanya Kristus yang mampu lakukan ini dan tidak ada satu manusia yang bisa. Kenapa? Karena Dia sudah menerima dosa-dosa manusia dengan lengkap dan murka Allah Dia terima dengan sempurna.
Inilah inti Injil, saudara. Injil bukan soal mujizat terjadi, terus hidup kita senang, lancar, diberkati Tuhan. Bukan itu, saudara. Injil adalah engkau mengerti bagaimana Kristus mati bagimu, dan bagaimana dosa-dosa dan maut yang tidak bisa dikalahkan manusia, itu dikalahkan Kristus. Dan kemudian ada berita sukacita, apa? Kebangkitan Kristus. Di dalam kebangkitan Kristus telah imanmu tidak sia-sia. Kematian Kristus yang akan menjamin kita untuk seluruh hidup kita yang mati karena dosa. Dosa itu dimatikan dengan matinya Kristus. Apa yang bisa mematikan dosa kita adalah dosa yang sudah mati. Apa yang bisa menjadi tawar racun? Racun yang sudah ditawarkan baru bisa melawan racun. Betul nggak? Hah? Virus itu membunuh manusia. Virus yang dijinakkan bisa mengalahkan virus dan membalikkan, dan kemudian kita bisa hindari semua virus. Saudara, itu rumus yang ada di dalam kedokteran itu sama persis dengan Alkitab. Untuk membunuh kematian, bagaimana saya bisa menaklukkan kematian? Harus ada kematian yang mematikan kematian. Saudara, penemu daripada obat-obatan pada awal di dalam Ordo Benedictus, dalam ordo-ordo yang para kaum biarawan itu, saudara, seluruh ilmu, baik kedokteran, biologi semua, itu berasal dari teologi semua. Dari abad 11 sampai abad 15. Saudara baca baik-baik riwayat seluruh ordo-ordo. Ilmu biologi, botani itu penemunya itu Romo semua. Orang-orang jenius semua. Itu semua berada di biarawan. Tapi sekarang sayang, biarawan banyak LGBT. 1000 lebih LGBT, pastor Katolik dipecat. Termasuk satu orang yang terkenal sekali bernama Henry Nouwen. Saya baca bukunya, saya kagum sekali. Tapi dia homoseksual. Akhirnya dia ngaku. Kaget semua. Jadi bukan semua romo pastor baik, pendeta baik. Enggak. Saudara, ini adalah satu kekuatan yang luar biasa. Rohku. Jadi Tuhan menjamin dengan apa? Selama-lamanya tinggal di dalam kamu dan membawa seluruh kemuliaanku. Gambaran anak Allah, gambar Allah itu yang sempurna menjadi gambarmu yang rusak. Waktu manusia jatuh dalam dosa, gambar rupa Allah itu hancur, rusak. Dan kerusakan itu ditanggung oleh Kristus. Dan kerusakan itu diterima oleh Kristus. Jadi Kristus diangkat di kayu salib. Itu loh kerusakan seluruh hidup kita. Manusia yang rusak, gambar Allah yang rusak, itu diterima Kristus. Di mana? Di kayu salib. Dan kerusakan gambar Allah itu diperbaiki ya di kayu salib. Diciptakan ulang oleh Tuhan dengan ketaatannya, dengan penderitaannya, dan dengan seluruh daripada, saudara, kalau kita bayangkan sakitnya kayak apa itu, hinaannya kayak apa. Tapi di dalam hal itulah kita mendapatkan jalan keselamatan, jalan pentahiran, jalan pemulihan, dan kita mendapatkan jaminan yang melebihi daripada kematian kita. Saudara, Alkitab mengatakan dua hal dalam perjanjian lama perjanjian baru. Saudara nanti pelajari. Yang paling banyak keluar dari kitab Mazmur, paling banyak keluar. Kemurahanmu, kasih setiamu, itu diulang-ulang ratusan kali. Kasih setiamu, kan ada lagunya kan? Kemurahanmu. Gereja-gereja Injili, hal-hal seperti kemurahan dan semuanya jarang kita dengar. Tapi setelah gereja abad 19, gereja Pentakosta Karismatik, itu banyak mengungkapkan tentang ini. Saya nggak tahu. Secara teologi banyak kelemahan. Tapi secara tema lagu, mereka banyak mendengar firman Tuhan. Saya itu aneh juga. Setiap zaman itu punya kelemahan dan punya kelebihannya. Kita nggak boleh menghina orang karismatik Pentakosta, kita mengagungkan Injil karismatik, terus atau yang reform atau yang puritan. Saudara, nggak boleh ada yang ditinggikan kecuali Tuhan Yesus.
Lagu yang kita nyanyikan lagunya Niko tadi. Itu kalau orang yang fanatik nggak mau nyanyikan lagu itu. Itu kan lagunya Niko. Oh, kita gereja reform, kita gereja Injili, nggak boleh nyanyi lagu itu. Saudara, kita kadang-kadang udah rusak semuanya nih. Kebencian kita itu bukan hanya kebencian secara aliran, bukan. Sampai yang Tuhan pakai pun kita benci, saudara. Tuhan pakai dia untuk menciptakan lagu yang baik untuk Tuhan. Ya kita harus terima. Terus bukan kemudian, wah kita tolak semuanya, kita maunya yang zaman Bizantum, lagu-lagu abad 16 gitu. Ya kita ini juga rusak semuanya. Kenapa? Karena Tuhan memberikan pujangga-pujangga Kristen yang betul-betul Tuhan berikan rohnya dan menciptakan lagu, dan kita bisa menikmatinya. Bukan hanya dari kelompok kita Injili. Lagunya Awon Datu itu enak sekali, saudara. Saudara, lagu apa? Kasih Allahku. Nggak ada yang nolak itu. Tapi saudara kalau lihat di gereja-gereja yang anti karismatik Pentakosta, nggak ada lagu itu, stop semua. Sampai bencinya seperti itu, saudara. Saudara, kita memiliki hati yang rusak, itu sama dengan yang kita ngomong, kamu ya nggak benar. Sama, kita melakukan hal yang sama. Kebencian kita itu merusak semuanya. Saudara, kita harus taat pada Tuhan, bukan taat pada manusia dan taat pada aliran dan denominasi. No, saudara. Saudara, kita taat pada firman Tuhan. Hati yang baru atau yang bersih. Kalau dia sesama kita, jangan sampai kita ke surga. Oh, ada pendeta ini, saya nggak mau masuk surga. Kenapa? Salah, ini bukan surga ini. Karena kita anggap pendeta ini salah, sesat, masuk neraka. Terus Tuhan katakan, enggak, dia masuk surga. Oh, dosanya banyak. Ya berarti Daud keluar dari surga, Salomo keluar dari surga, Petrus keluar dari surga, dan semuanya berdosa semua, tinggal kamu yang ada di surga sendirian. Karena kamu merasa paling suci, paling kudus. Saudara, aneh sekali kita ini. Terlalu begitu tinggi meninggikan pengertian-pengertian kita melupakan apa yang dikasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Kemurahanmu melebihi daripada hidup. Dan yang kedua, saudara, dan perjanjian baru, ada satu kata yang sangat unik sekali dan banyak orang nggak menganggap ini penting. Kasih menutupi banyak dosa. Saudara, itu secara teologis, itu artinya, saudara, itu upacara di mana darah Kristus yang dilambangkan dengan anak domba Allah disembelih dan darahnya dicurahkan, ditutup pendamaian yang menutupi dosa-dosa bangsa Israel. Kasih yang terbesar, wujud kasih Allah memberikan anaknya, anak yang tunggal, binatang itu tanpa cacat celah, dan dipotong, mati, dikorbankan, dan menyedihkan, menderita, pergumulan, dan dicurahkanlah petutup pendamaian itu. Saudara perhatikan, seorang imam besar yang melakukan itu, dan waktu Tuhan berkenan pada dia atau tidak berkenan pada dia, pada saat dia memotong kepala itu menjadi dua dengan badannya, dan waktu menebas itu dan darahnya dicurahkan, saudara, ada dua api yang Tuhan keluarkan. Saudara tahu? Jika imam itu tidak kudus, Tuhan bakar imam dulu. Jadi mimbar gereja ini yang dibinasakan Tuhan pertama kali adalah pendetanya. Saya kadang-kadang pendeta-pendeta yang tidak takut membawa firman Tuhan sembarangan, yang melawan firman Tuhan. Engkau tidak tahu api kemuliaan Tuhan yang akan membinasakan kamu. Seperti Uza yang menolong bait Allah mau jatuh itu, tabut perjanjian. Saudara, langsung terbakar, lenyap. Jadi abu dan debu. Saudara baca Alkitab itu kadang-kadang saya itu merinding sendiri loh. Kalau Tuhan murka, aduh. Dan waktu kita melihat bagaimana kemuliaan Allah dicurahkan, dan waktu Tuhan berkenan, api kemuliaan Allah dari surga itu turun. Dan mengangkat seluruh persembahan itu, dan menjadi bubungan, itu nyala api itu. Dalam kemuliaannya, itu terangkat. Dan muter. Bus, sampai ke langit. Dan membentuk satu pusaran yang besar, dan seluruh dunia tahu Allah hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Bangsa-bangsa kenapa takut semua dengan bangsa Israel?
40 tahun mereka melihat keajaiban yang tidak pernah bisa dilihat di satu bangsa pun. Apa itu? Pusaran kemuliaan Allah berada di tengah-tengah padang belantara. Dan seluruh bangsa melihat itu semua. Dan itu bisa dilihat mereka semua. Kemuliaan api, kemuliaan Allah dari tempat tadi itu, darah tadi, anak domba itu angkat sampai ke langit, sampai ke surga. Bumi dan surga seperti doa Bapa kami, di bumi seperti di surga. Turun Tuhan. Dan kemuliaan Allah turun. Dan kemudian diangkat semuanya. Kalau tidak, imamnya langsung dibakar, mati dia. Terus ditarik. Diganti imam yang benar. Nah, kalau imam benar, kemudian kemuliaan Allah keluar dan sampai ke hubungan di angkasa. Saudara, ini 40 tahun, bukan 1-2 hari, saudara. Banyak mujizat dalam Alkitab yang kita ini kadang-kadang nggak mengerti dan kita lihatnya, oh orang buta tercelik, itu mujizat. Coba bayangin, mujizat laut terbelah. Saudara pernah ke SeaWorld? Pernah nggak? Oh, laut terbelah lebih hebat dari itu, saudara. Waktu saudara ke Jepang lah, apalagi Jepang ya, yang sangat terkenal itu, saudara lihat SeaWorld-nya, bagus sekali. Singapura juga sudah bagus gitu ya. Oh, jangankan Singapura lah, Taman Mini aja udah bagus. Kita udah, luar biasa ya gitu. Bayangin SeaWorld yang dibuat oleh Tuhan, dalam arti ya dibahasakan sekarang kan. Bayangkan berapa ratus meter laut dibelah oleh Tuhan. Dan bangsa Israel jalan di tengah-tengah, dan jalannya itu kering. Tidak licin, kering. Dikatakan Alkitab kering, tidak licin. Kalau licin jatuh semua dia. Saudara, kita pernah jalan nggak di sungai? Iya kan? Bayangin orang 2 juta jalan, jatuh semuanya, nggak sampai ke sana. Jalannya kering, dan mereka bisa jalan. Dan mereka tidak melihat kiri kanan. Harusnya mereka berhenti dulu. Kenapa? Lihat. Kan gitu kan? Nikmati dulu kan? Banyak mujizat yang terjadi, kita nggak nikmati. Kenapa? Karena kita ingin menyelamatkan diri. Dan mujizat di kiri kanan yang Tuhan buka, begitu agung, ombaknya yang berbuih-buih ke atas itu. Bangsa Israel nggak lihat itu. Ya lihat apa? Mau mati saya. Ayo, mau mati. Kemuliaan Allah yang terbuka itu, wah, bagaimana itu berada di tengah-tengah laut dan dibelah oleh Tuhan kiri kanan. Mungkin malah nggak bisa jalan kita lihat itu. Saudara, kekaguman kita kepada Tuhan tidak pernah melahirkan barukan kita. Maaf, saudara. Banyak orang pada awal pertobatan begitu rajin kasihnya, mula-mula begitu berapi-api. Setelah lewat berapa puluh tahun, kekagumannya luntur seperti bangsa Israel. Mulai menanyakan Tuhan, mulai menggerutu pada Tuhan, mulai mempertanyakan banyak hal, mulai mengkritik Tuhan. Saudara, kita sama dengan bangsa Israel, hati yang keras kalau tidak dilahirbarukan. Saudara nggak bisa. Dan kita bukan menghadap satu bangsa yang cuma 1-2 tahun. Saudara, 4.000 tahun bangsa Israel dibentuk oleh Tuhan. Dan apa hasil dari 4.000 tahun? Hati yang keras. Hati yang tidak pernah bisa lembut. Hati yang bobrok luar biasa. Sama seperti kita hari ini. Kita sama, saudara. Tanpa pertolongan Tuhan, tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak akan bisa mendapatkan keselamatan. Saudara, kasih menutupi dosa. Dan itu perkataan yang dikatakan oleh para rasul itu. Saudara, menunjukkan apa?
bahwa rasul itu mengerti betul tentang upacara yang ada, bagaimana bangsa Israel, dan mereka sudah memandang ke depan, memandang ke belakang bagaimana seluruh peristiwa itu. Dan waktu dikatakan kasih menutupi dosa, itu bukan peristiwa-peristiwa seperti ditutupi gitu, bukan saudara. Itu satu keadaan, satu kekuatan, satu kuasa yang melebihi daripada dosa-dosa yang begitu bejat seperti itu. Kemurahanmu lebih dari hidup, kasih setiamu tidak pernah habis-habisnya, kami syukuri. Saudara, itu adalah satu kemurahan hati Allah. Dan kita selalu melihat penggenapan perjanjian baru itu, kenapa Tuhan tidak langsung aja penggenapan itu selesai? Saudara memberikan contoh pada kita, ini loh hati manusia, dari Adam sampai kepada Tuhan Yesus, kira-kira hampir 6.000 tahun. Saya tanya, adakah satu manusia yang bertobat? Satu manusia yang bisa berkenan pada Allah? Tidak ada. Sebaliknya, setelah Tuhan Yesus, dan kemudian seterusnya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, adakah manusia yang berkenan? Jawabannya, tidak ada. Sama. Sama tidak adanya. Roma pasal 3, 10 dan 12 dan selanjutnya, itu berlaku bagi seluruh umat manusia dari sejak manusia jatuh dalam dosa sampai terakhir Tuhan Yesus datang. Sama, tidak ada yang benar, tidak ada yang baik, tidak ada yang berbuat baik, tidak ada yang mencari Allah, dan tidak ada satu orang pun yang layak di hadapan Allah, dan semua sudah berbuat dosa. Kerongkongannya seperti kubur yang terenganga, bau. Kesalehannya seperti kain yang kotor. Saudara, perjanjian baru itu ada roh yang baru. Perjanjian baru ada Roh Kudus. Dan tanpa Roh Kudus, saudara, tidak bisa karya Kristus ada dalam hidup kita. Nikodemus bertanya pada Tuhan, bagaimana saya bisa mengerti ini semua? Bagaimana saya bisa dilahirkan kembali? Saya sudah tua. Lahir kembali itu lahir yang pertama, lahir kembali kan? Berarti lahir pertama keluar dari rahim. Lahir kembali itu artinya kembali ke rahim. Saudara, ini Nikodemus orang yang pinter, profesor, ahli teologi, gebleknya minta ampun. Coba saudara pikir ya, secara logika betul. Lahir dari rahim keluar, lahir kembali kemana? Ya balik ke rahim ibu. Kok bisa pikir kayak gitu ya Nikodemus? Sama dengan kita. Dalam perkara-perkara rohani kita kadang-kadang dikatakan Rocky Gerung dungu rohani. Saudara, dalam beberapa hal kita tuh begitu bodohnya, begitu tanda petik. Tuhan katakan, begitu lambannya hatimu mengenal aku. Saudara, kita belajar ini, hati yang baru. Nah, kita buka ya, kita baca. Yeskel, selain 36 itu, kita buka Yeskel 11. Jadi sebelum Yeskel itu sudah dijelaskan. Yeskel 11 ayat 19. Perhatikan saudara, ya. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Persis sama. Tadi ayat 26. Yeskel 36 ayat 26. Sama. Dikatakan kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang baru. Baru setelah itu ditanamkan satu pengertian baru. Rohku akan kuberikan diam di dalam kamu. Yang menjamin. Ya. Nah, saudara, ini kita lihat dalam Mazmur 51. Daud waktu berbuat dosa, waktu berzina, membunuh, licik sekali. Dan dia bertobat, dia menuliskan Mazmur 51. Coba kita lihat saudara, Mazmur 51. Ya. Ayat yang ke-10. Perhatikan ya. Coba saya baca 9 ya. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku
hatiku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku di hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudara tahu akibatnya kalau roh itu dicabut oleh Tuhan? Hati yang taat diambil oleh Tuhan, tinggal apa? Hati yang keras seperti Fir'aun, seperti Bani Korah, seperti Anas dan Safira, seperti orang-orang yang dibinasakan Tuhan. Saudara, Fir'aun itu 10 kali Tuhan mengeraskan hati dan Fir'aun mengeraskan hati. Itu perbandingannya 7:3. Kalau surah baca lebih teliti lagi, jadi sebelum Fir'aun itu keras hatinya, Tuhan sudah memberitahu ke Musa, aku akan keraskan hatinya. Kenapa? Karena tidak ada belas kasihan kasih Tuhan yang ditanam oleh Tuhan dalam hati Fir'aun. Yang ada apa? Hati yang keras. Walaupun dia tahu mujizat, walaupun dia melihat semua mujizat, 10 mujizat tula itu nggak main-main. Apakah bisa melembutkan hati Fir'aun, melahirbarukan hati Fir'aun? No. Saya seringkali melihat orang-orang yang berdoa seperti ini. Tuhan, aku miskin, beri aku kaya. Oh, puji Tuhan, akhirnya jadi kaya. Saudara tahu? Tuhan mengatakan, jika dalam hidup ini saja kamu mengharapkan hal seperti itu, celakalah kamu. Jika kamu percaya Tuhan Yesus, hanya mengharapkan sakit sembuh, dapat mujizat, dapat makan 5.000 orang, makan 5 ketul 2 roti, orang buta tercelik. Jika kamu hanya mengandalkan itu dalam hidupmu, maka binasalah kamu. Jangan ikut Tuhan. Tapi sekarang yang dicari oleh kita itu apa? Tuhan Yesus mengatakan, Bapamu tahu yang kamu butuhkan, nggak usah kamu minta. Bapamu sudah memberikan kamu kekuatan otak, pikiran semua. Tidak usah kamu meminta kepada Bapak. Bapak sudah sediakan kemampuan otakmu. Seluruh hikmat itu kamu bisa hidup dan kamu tidak akan miskin. Kamu gak kerja, ya udah kamu miskin. Tapi kamu punya tenaga, punya otak. Tidak mungkin orang gak kerja, gak mungkin orang mati karena gak bisa kerja. Gak mungkin. Tuhan berikan kemampuan tubuhnya seluruhnya sempurna. Bahkan orang cacat pun bisa cari hidup. Kenapa engkau malas-malas? Saudara, kadang-kadang saya melihat imannya orang Kristen itu iman yang kerdil sekali. Orang flu aja doa pada Tuhan. Orang sakit flu itu loh, wah, doa pada Tuhan. Kayaknya doanya luar biasa sekali. Saudara, kedokteran, obat-obatan semua ada, itu semua berkat Tuhan semua. Jadi kita jangan membuat merohanikan segala sesuatu sampai sakit penyakit pun dirohanikan, saudara. Wah, kalau saya sakit ini berarti iman saya lemah ini. Aduh, saudara, itu iman seperti apa seperti ini? Kadang-kadang saya berpikir, ya betul kita bergantung pada Tuhan semuanya. Tapi banyak hal dalam hidup kita harus bertanggung jawab. Kita punya pengetahuan, hikmat dan semuanya. Kita harus memakai itu untuk memuliakan Tuhan. Kenyataannya, saudara, kita selalu meremehkan semua dalam hidup kita. Dan dikatakan oleh Daud, tahirkanlah hatiku. Dan yang kedua, saudara, apa yang diminta oleh dia? Jangan pernah dikatakan, ya ayat yang ke-11, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Dan ini yang membedakan Saul dengan Daud. Bedanya apa? Saul dibuang Tuhan. Daud tidak pernah dibuang Tuhan. Walaupun dosanya lebih besar dosanya Daud daripada Saul. Kelicikannya lebih licik Daud. Tapi kenapa? Apakah karena dosamu Daud aku melakukan ini? Bukan. Apa karena kamu? Bukan. Karena aku menjaga namaku. Aku memuliakan aku diriku sendiri. Aku akan membuat kamu tahir. Untuk siapa? Namaku. Akulah Tuhan yang menjadikan orang-orang berdosa punya hati yang bersih. Aku bukan karena kamu. Saudara, kita lihat
Di dalam seluruh hidup kita, itu hanya ada dua. Segala sesuatu bersumber pada Allah, atau segala sesuatu bersumber bukan pada Allah. Dan itu sudah jelas semua. Keselamatan bersumber pada Allah, semua berasal dari Allah. Apapun berasal dari Allah, dan tidak ada yang tidak berasal dari Allah. Semua. Kok bisa tahu, Pak? Gampang jawabannya. Kamu diciptakan siapa? Kalau Allah menciptakan kamu, berarti Allah tahu apa yang harus diciptakan, bagaimana diciptakan itu, untuk apa diciptakan. Yang tahu yang menciptakan, yang diciptakan tidak tahu. Sudah kursi diciptakan manusia, nggak ada kursi tanya pada manusia, kenapa saya jadi kakinya 4, kok nggak kaki 5? Ciptaan nggak bisa protes pada pencipta. Saudara, ini posisi-posisi seperti ini, saudara mengerti dengan jelas doktrin Allah ini. Bukan karena kamu, tapi karena namaku, karena aku, namaku kudus. Aku akan berikan pada kamu siapakah aku. Dan akhirnya kamu akan memuliakan aku, dan kamu akan membuat dan menyatakan akulah Allahmu. Akulah Allahmu. Perjanjian lama, perjanjian baru, semua intinya sama. All life for the glory of God. Nothing else. Gak ada yang lain. Dan Kolose pasal 3, 17, 16, 17. 1 Korintus 10, 31. Dan itu semua bagi kemuliaan Allah. Apapun kamu makan, kamu minum, kamu pakai, kamu kerjakan semuanya. Itu semua di dalam kemurahan Allah. Dan di dalam seluruh hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara, kita lihat yang terakhir sekarang ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Kita kembali pada Yeskel pasal 36. Yeskel pasal 36. Saya akan bacakan dari ayat yang 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari aku mentahirkan kamu dari kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota didiami lagi. Dan reruntuhan akan dibangun kembali. Saudara, banyak orang-orang melihat bahwa rahasia hati yang dipulihkan oleh Tuhan. Dan yang melihat ini adalah banyak orang-orang dari gereja karismatik Pentakosta. Melihat ini, sisanya. Kita melihat hatinya, tapi mereka melihat dampaknya. Coba perhatikan, saudara. Perhatikan ya. Aku akan membuat kota-kota didiami lagi, dan reruntuhan akan dibangun kembali. Jadi Tuhan bukan hanya memperbaiki hatimu, bukan hanya memperbaiki hidupmu, tapi Tuhan memperbaiki seluruh apa yang kau bangun, dipulihkan kembali semua. Hancur sehancur apapun dan dirusak serusak apapun, Tuhan katakan, aku akan bangkitkan kembali. Bukan hanya hatimu, bukan hanya tubuhmu, tapi seluruh pekerjaanmu yang dirusak itu, aku bangkitkan kembali, aku hidupkan kembali, dan lebih hebat lagi. Saudara, ini satu resiko, satu efek kekuatan Allah menyertai kita, roh Tuhan menyertai kita, yang kita hanya berhenti sampai di hati saja. Bukan di pekerjaan, bukan semua. Nah, saudara, ini iman kita akhirnya buntu, saudara. Kenapa? Karena kita hanya percaya secara rohani aja. Hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan dan sehari-hari, nggak ada kaitannya saya. Padahal tidak. Alkitab mengatakan, kota-kota yang sudah kamu tinggalin sepi, yang mati, dan tembok-tembok sudah ada reruntuhan semuanya, Tuhan katakan, aku akan dirikan kembali, aku bangun kembali. Jadi dampak bukan hanya pribadi kita yang diselamatkan Tuhan, ditahirkan Tuhan, tapi keluarga kita, anak kita, seluruh pekerjaan kita ditahirkan Tuhan. Dan ini kuasanya. Sampai rencana kita ke depan hidup kita ditahirkan oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan. Dan itu dampaknya. Tapi banyak orang-orang hanya membatasi, hanya yang rohani. Paulus tidak pernah mengajarkan seperti ini, saudara. Petrus tidak mengajarkan seperti ini.
Hanya di lingkup gereja aja yang rohani, di luar nggak ada. Nggak ada itu, saudara. Bahkan dalam hidupmu kamu bekerja, bagaimana kamu betul-betul di hadapan Tuhan, dan kamu persembahkan semua hasilmu, dan kamu doakan apa yang kamu dapatkan di hadapan Tuhan, kamu kuduskan uang itu, berkatmu. Apakah kamu lakukan itu? Jawabannya no. Apakah kamu menyimpan itu untuk dirimu, bukan untuk kemuliaan Tuhan? Nah, periksa hati kita masing-masing. Engkau menghina Tuhan luar biasa. Saudara, kita main-main dengan Tuhan. Ada orang yang pernah ngomong dengan saya, barusan di Jakarta. Ya, Pak, gimana cara memberi persembahannya? Kalau kami banyak utang di bank gimana? Ya kan salahmu sendiri, kamu utang di bank. Yang suruh utang siapa? Ya kalau kamu ngomong seperti itu nggak akan bisa memberi pada Tuhan, kapanpun sampai mati kamu nggak bisa memberi pada Tuhan. Kenapa? Loh, uang utang, kan uang utang nggak boleh dikasih Tuhan. Pinter orang ini, orang kaya tapi keblinger, saudara. Terus saya tanya, anakmu kemana? Oh, anak saya di Australia. Oh, anak saya di sini. Oh, saya semuanya, wah, anaknya luar biasa semua, saudara. Terus saya tanya, begitu banyak berkat Tuhan berikan pada kamu. Terus kamu ngomong, oh ini dari bank, ini bukan uang saya, ini uang utang. Jadi saya, ya maaf Pak kalau nggak bisa memberikan pada Tuhan. Saya mengatakan, kamu ini ya, kalau sudah dicabut Tuhan hidupmu, baru kamu tahu masuk neraka. Kalau kamu nggak bisa memilah hal seperti ini di dalam hidupmu, dan kamu buta terhadap bagaimana memberi pada Tuhan, kamu nggak akan bisa diterima Tuhan, kapanpun. Saudara. Ananias dan Safira, tahu Ananias dan Safira? Hanya karena janji tidak taat, memberikan persembahan itu, dan dia tahan sebagian, dibinasakan Tuhan. Saudara. Bayangkan. Saudara. Apakah kita ini kurang di hadapan Tuhan? Bangsa Israel yang berlimpah-limpah luar biasa seperti itu. Sampai Tuhan itu memberikan kemewahan yang saudara perhatikan. Waktu bangsa Israel dibuang Tuhan, saudara, itu masa kejayaan bangsa Israel menjadi bangsa yang luar biasa, saudara. Seluruh dunia, seluruh bangsa, sampai Ratu Sheba datang kagum dengan Israel. Luar biasa, mulai dari ujung sampai ke ujung. Dia terkagum-kagum dengan kerajaan Israel. Mewah, adil, makmur, dan luar biasa, saudara. Masa puncak kejayaan, emas, perak, berlian, bertonton ada di rumah Daud dan rumah Salomo. Saudara baca di Alkitab, Daud menyimpan emas itu bertalenta-talenta, itu ribuan kilo, bertonton. Saya baru 10 tahun lebih yang lalu, saya kaget ada pendeta nyimpen emas di Swiss 1 ton lebih. 1 ton. Ibu punya berapa gram? Saya tanya. Paling banyak 1 on, segitu kan? Pendeta ini punya 1 ton. 1,4 triliun. Saudara, nah, Daud seberapa, saudara? Berapa ton itu Daud? Dan Daud menyimpan bukan untuk dirinya. Saudara perhatikan baik-baik saya ngomong. Daud menyimpan kekayaan dan hasil pribadi dia itu tidak pernah untuk dirinya. Dia khusus persembahkan untuk rumah Tuhan. Saya tanya, saudara, apa kita bertanggung jawab dengan seluruh hidup kita? Hati kita apa hati yang baru? Tuhan katakan, aku serahkan engkau. Kenapa? Aku berkati dengan limpah seperti ini. Engkau mencaci maki dan engkau membangun berhala-berhala dan engkau meninggalkan membelakangi aku. Aku sedih luar biasa. Aku Tuhan Allahmu. Aku yang menyediakan semua, memberkati kamu. Tapi kamu gak tahu diri, gak tahu budi pekerti. Kamu gak pernah tahu siapakah Tuhanmu. Dan Tuhan katakan, aku binasakan kamu. Aku buang kamu. Aku serahkan kamu ke seluruh dunia. Dan tidak ada harapan lagi. Nabi-nabi berkata itu. Kembalilah pada Tuhan, kembali pada Tuhan. Mulai dari seluruh nabi, Yesaya, Yeremia, Yeskel, Mika, dan semua nabi Obadya, saudara. Mereka tidak mau dengar. Dan akhirnya Tuhan buang 70 tahun. Di dalam masa 70 tahun,
Apapun yang ditanam dihancurkan Tuhan. Apapun yang dikerjakan dihancurkan Tuhan. Saudara baca di dalam Habakuk, baca di dalam kitab Obadja dan Hosea. Saudara, bangsa Israel itu, wah, dalam kesengsaraan dijajah semuanya dan diserahkan semuanya. Mereka belajar nanam begitu, nerna apapun, begitu sampai udah mau dipanen. Saudara tahu, mereka nangis terus menerus. Yang hasilnya diambil oleh penjajah dan semua tentara diambil, rampas semuanya. Nangis, Tuhan, Tuhan, kami setengah mati Tuhan. Tuhan gak mau dengar, 70 tahun sengsaralah kamu. Saudara, apa kita tunggu seperti ini di hadapan Tuhan? Hati yang baru, hati yang gampang berbalik seperti Daud. Begitu ditegur, dia langsung, oh Tuhan, matilah aku. Saudara, ditegur sekali tentang dosa perzinanya. Dan kemudian ditegur sekali lagi tentang dosa kesombongan hati yang megah itu. Dan menghitung tentaranya. Dan saudara, apa yang dikatakan oleh Daud? Jangan mengambil rohmu dari hidupku. Seluruh hati yang baru, ada satu pribadi yang memampukan kita, menyertai kita, dan kita tidak pernah berterima kasih dengan dia. Siapa dia? Roh Kudus. Dan kita banyak gak kenal dia. Saudara, pertama kali saya mengenal siapakah Roh Kudus, waktu saya kuliah di STTIA waktu itu. Dan diajar oleh seorang profesor dari Singapura. Dia menjelaskan tentang Roh Kudus. Dan waktu saya tahu itu, mulai hari itu saya betul-betul bergantung kepada Roh Tuhan. Saya belajar menghormati, menghargai, dan melihat hadirat Roh Kudus. Dan saya tidak seperti gereja-gereja yang ngeroh-ngeroh, bukan. Saudara, bukan itu. Saudara tahu, jika kita mengenal Roh Kudus, kita berterima kasih pada dia, dan kita menyayangi Roh Kudus, mengasihi dia, saudara, kita akan diberikan kemampuan untuk melihat dengan jernih tentang dosa dengan gamblang. Saudara. Dan itu rahasia kita mengenal Roh Kudus. Apa rahasianya? Kita tahu dosa orang itu apa. Kita bisa mengerti dengan jelas apa yang dia lakukan. Kita tahu semua. Karunia Roh Kudus. Saya kadang-kadang tidak tega memberitakan pada orang-orang itu. Kenapa? Karena saya sudah tahu kamu seperti ini, akibatnya seperti, kamu sepertinya akan seperti, dan itu tidak bisa engkau akan tolak. Kenapa? Karena kekudusan Tuhan akan mengakibatkan ganjaran dan pendidikan Tuhan, dan kamu tidak akan lewatkan itu. Jadi semakin kita mengenal Roh Kudus, kita semakin dicelikkan tentang kesadaran akan dosa, tentang penghakiman, penghukuman, kita semakin tahu. Dan Tuhan Yesus mengatakan, aku akan memberikan rohku yang baru di dalam hatimu. Untuk apa, saudara? Dikatakan di sini, menciptakan bait Allah yang baru. Nah, itu ayat pasal 37. Saya tidak jelaskan. Ini pernah saya jelaskan 1 tahun yang lalu. Nah, saudara, kita baca yang terakhir ya. Kita lihat ini. Yeskel 36. Ayat 34. Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Sebaliknya, mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden. Wah, saudara, yang gak mungkin tanah itu seperti itu, sudah mati seperti itu, akan menjadi taman yang subur seperti Taman Eden. Dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi, sepi, dan musnah, sekarang didiami dan menjadi kubu-kubu. Wah, kota-kota yang besar, yang kuat sekali. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali apa yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia, seperti domba-domba persembahan kudus, dan seumpama domba-domba Yerusalem pada waktunya perayaannya, begitulah kota-kota yang sudah runtuh penuh dengan lautan manusia. Dengan begitu mereka akan mengetahui akulah Tuhan. Jadi tujuannya untuk apa? Tuhan pamer, aku Tuhanmu.
Tuhan pamer, aku menyelamatkan kamu. Bukan karena kamu, karena aku sendiri. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku melakukan untuk diriku sendiri. Aneh Tuhan ini ya. Saya tanya, Tuhan melakukan untuk siapa? Untuk kamu? Bukan. Untuk siapa? Dirinya sendiri. Memuliakan siapa? Dirinya sendiri. Lu kalau ada manusia seperti ini, dia jadi Tuhan. Nah, itulah manusia yang paling jahat. Apa? Memuliakan diri sendiri seperti Tuhan. Manusia yang paling bobrok. Semua harus menghargai dia. Itu seperti dia Tuhan. Dan itu hati yang keras dibentuk adalah waktu kita membalikkan semuanya untuk hati kita sendiri dan bukan untuk Tuhan. Maka kamu akan memiliki hati yang keras luar biasa. Tapi begitu engkau memiliki semua hati untuk Tuhan, untuk memperkenalkan dia, hatimu akan menjadi lembut. Sangat mudah. Di mana ada hartamu, di situ hatimu. Kamu akan keras hatimu. Di mana aku ada dan kamu tinggal bersama dengan aku, di situ hatimu akan taat lembut. Siapa yang bisa memilihkan kita? Yang ke harta atau ke Tuhan? Siapa yang bisa memperingatkan kita? Jawabannya cuma satu, Roh Kudus. Ya, mari kita berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur di hadapan-Mu hari ini. Kami memiliki satu janji dari Tuhan. Walaupun janji ini bagi bangsa Israel, tapi juga untuk seluruh umat yang baru di dalam Kristus, Israel yang baru. Umat perjanjian Allah yang sangat dicintai oleh Tuhan. Engkau merindukan seperti induk ayam yang menantikan seluruh anak-anaknya berkumpul dan dibawa kepak sayapnya. Tapi Yerusalem membunuh anak manusia dan yang menyakitkan hati Tuhan. Tapi Tuhan, Kau tahu, kami mengerti melalui firman-Mu, bukan karena kami, bukan karena dosa kami, bukan karena kekerasan hati kami, bukan karena kebebalan kami Tuhan, tapi karena kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan Allah yang kudus, yang tidak pernah mengingkari janji-Mu. Hari ini kami dengar kembali janji ini Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau bukan hanya berjanji, tapi menjamin kami dan memberikan kami satu hati yang baru. Hati yang mengikut Tuhan, hati yang mendahulukan Tuhan, hati yang selalu mengandalkan Tuhan dalam segala perkara kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Saya serahkan pada liturgi.